Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Razi dan saudara saya Furka Marlinda. Kami dari jurusan Tarbiyah dan Keguluan Prodi PAI Unit B Semester 3 ingin menjelaskan sedikit tentang bioteknologi mata kuliah ilmu alamiah dasar. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, maka inilah lanjutannya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan bioteknologi. Ada yang tahu nggak apa itu bioteknologi? Jadi bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu biologi dan teknologi. Biologi adalah ilmu yang bermanfaat dan dikonsumsi oleh makhluk hidup. Sedangkan teknologi adalah alat ataupun bahan yang dikonsumsi untuk makhluk hidup. Ketika digabungkan antara bioteknologi, maka alat yang canggih ataupun alat yang dijamin oleh manusia yang akan bermanfaat bagi makhluk-makhluk hidup lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu seperti vaksin DNA, nanomikro, Krebs, dan terapi gen. Itu berkembang pada zaman sekarang. Sedangkan permulaan ditemukan bioteknologi itu oleh sekelompok petani yang mana ingin mengonsumsi beberapa susu, tempe, alkohol, dan tahu. Dan juga ditemukannya pada abad 6000 Masehi yang kita jelaskan tadi. Kita akan menjelaskan sedikit tentang beberapa teknologi yang berkembang pada zaman sekarang, seperti nanomikro, terapi gen, Krebs, dan vaksin DNA. Oke, kita akan lanjut sedikit lebih lanjut tentang bahan-bahan ataupun teknologi yang berkembang pesat pada zaman sekarang. Itu salah satunya terapi gen. Terapi gen ini adalah satu pengobatan yang mana bisa mengobati cacat genetik dengan mengubahnya gen. Karena gen ini bisa mengubah pengolahan tersebut dengan tahapan genetik yang cacat. Dan pengobatan ini sudah menjanjikan akan efektif dan akan akurat pada zaman sekarang. Kalau yang belum tahu, inilah yang namanya terapi gen. Terapi gen ini bisa mengubah gen tersebut ataupun genetik yang cacat dengan pengubahan gen. Oke, kita akan lanjutkan sedikit lagi tentang salah satunya yaitu vaksin DNA. Tadi kan tentang terapi gen. Ini yang kedua adalah tentang vaksin DNA. Vaksin DNA ini itu pergunaannya yaitu vaksin dengan menggunakan DNA, yang mana vaksin ini bisa menguatkan tubuh dan menjamin hasil kerja keras daripada vaksin DNA tersebut. Dan juga ada vaksin DNA ini itu telah berkurang harganya. Makna itu murah. Jadi jika ingin kesehatan tubuh, memperkuatkan tubuh, maka vaksin DNA itu solusinya. Ini lebih lanjut video yang kami tampilkan. Halo soal perkembangan teknologi yang begitu pesat telah melahirkan banyak inovasi yang sebagian besar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah Ectolife. Ectolife adalah sebuah fasilitas yang berisi rahim buatan dari ahli bioteknologi asal Berlin bernama Hashim Al-Ghaili. Prosesnya akan menggunakan fertilisasi in vitro yang memungkinkan orang tua dapat memilih embrio yang paling layak dan unggul secara genetik. Fasilitas rahim buatan memiliki 75 laboratorium dengan masing-masing menampung hingga 400 rahim buatan. Setiap
Setiap rahim buatan dirancang untuk mereplikasi kondisi persis seperti ada di dalam rahim seorang ibu. Rahim buatan dilengkapi dengan layar yang menampilkan data real-time perkembangan bayi yang dapat dilihat melalui aplikasi telepon yang dapat memantau fitur fisik bayi dan melaporkan potensi genetik. Tidak hanya itu aja sob, di Ectolife juga menampilkan speaker internal sehingga penggunanya bisa bernyanyi langsung kepada bayi untuk membiasakan bayi mendengar suara calon orang tua. Hal ini akan membantu pasangan yang tidak subur untuk memiliki bayi. Nah, begitulah salah satu video tentang menjelaskan tentang bioteknologi, perkembangannya. Salah satunya tentang bayi tabung. Nah, ini bayi tabung ini sebagaimana di video tadi itu mengubahnya dengan gaya genetik dan beberapa gen lainnya. Nah, itu sekian dari saya. Ini akan disambung nanti oleh saudari saya, itu Furka Marlinda. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan sedikit tentang bioteknologi lingkungan. Nah, bioteknologi lingkungan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan organisme hidup. Organisme hidup yang bagus seperti mikroba, tanaman, bakteri. Nah, organisme hidup tersebut bermanfaat untuk mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran air, tanah, udara. Nah, dan dia ada metode-metodenya, ada metode bioremediasi sama fitoremediasi. Metode-metode tersebut untuk apa? Untuk menjadikan solusi yang lebih ramah lingkungan. Baik, akan saya lanjut sedikit tentang bioteknologi pangan. Nah, bioteknologi pangan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan kualitas maupun kuantitas. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya seperti fermentasi tape pada gambar di atas. Nah, fermentasi tape nih, jadi pas kita buat tape, yang menjadikan tape itu bisa masak kan ada penambahan ragi. Ragi itu bisa jadi jamur ya kalau nggak salah. Dia tuh bisa merubah makanan dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi bioteknologi farmasi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan obat-obatan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya jika zaman sekarang ini tidak ada farmasi, maka orang-orang ini akan sulit untuk mendapatkan obat-obatan. Jadi farmasi ini sangat dibutuhkan pada lingkungan kita sehari-hari. Baik, jelas sedikit video dari kami. Mungkin banyak sekali kesilapan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena kami mahasiswa. Kami akhiri, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.